Halo sahabat Emma Diary, podcast ini saya buat bertepatan dengan malam Tahun Baru Islam atau biasa disebut 1 Muharram, malam 1 Suro, tanggal yang penting bagi umat muslim untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Pada masyarakat Jawa, awal bulan Muharram disebut juga sebagai malam 1 Suro. Nah, tanggal 1 Suro di tahun ini jatuh di 20 Agustus 2020. Malam ini 19 Agustus. Tanggal ini juga sering diwarnai dengan mitos 1 Suro. Saya kali ini coba kutip berbagai sumber. Nama Suro diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo sejak Kerajaan Mataram Islam. Konon katanya kalender Saka, kalender Jawa dan Hindu ingin diubah oleh Sultan Agung dengan tujuan bisa sepadan dengan penanggalan Islam. Di balik itu, Sultan Agung juga ingin menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat berbeda keyakinan, yaitu penganut kejawen, ini kepercayaan orang Jawa, dengan putihan, kepercayaan Islam. Sekarang, malam 1 Suro dipercaya sebagai datangnya Aji Soko ke Pulau Jawa yang bisa membebaskan rakyat dari genggaman makhluk gaib. Masyarakat Jawa khususnya Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kasepuhan Cirebon gak akan melewatkan ritual rutinnya setiap tahun untuk memperingati malam yang sakral ini. Mengelilingi benteng keraton, memandikan benda-benda pusaka, berendam di kali, mandi kembang, dan mengarak kebo bule merupakan beberapa ritual yang dilakukan dan dianggap membawa keberkahan pada malam 1 Suro. Bukan hanya dipercaya membawa berkah saja, malam 1 Suro juga dianggap membawa sial bagi mereka yang melanggar pantangan menurut kepercayaan. Malam ini, malam 1 Suro, diyakini sebagai malam yang sangat sakral dan berkaitan dengan hal-hal mistis serta penuh misteri. Kali ini di Emma Diary, saya akan coba menyajikan beberapa hal misteri yang dipercaya pada malam 1 Suro atau dipercaya pada bulan Suro. Sahabat Emma, budaya Jawa sangat memantang jika orang tua menikahkan anaknya pada bulan Suro. Kepercayaan mereka mengatakan kalau tetap dilakukan, keluarga akan mendapat kesialan. Beberapa mengatakan ini hanya mitos belaka. Alasannya kalau masyarakat mengadakan pesta malam Suro, ini dianggap akan menyaingi ritual keraton yang akan dirasa sepi. Ritual-ritualnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selain pesta pernikahan, pesta-pesta lainnya seperti sunatan, tasyakuran, atau undangan atau pesta yang lain itu juga dilarang. Sampai sekarang, mitos ini masih dipercaya oleh masyarakat Jawa. Sahabat Emma, saat malam 1 Suro, masyarakat Jawa dipercaya lebih baik berdiam diri di rumah. Seperti saya ya, mending bikin podcast aja. Karena kalau pergi keluar, katanya bisa dapat kesialan dan bisa tertimpa hal buruk. Lalu kepercayaan berikutnya, menurut primbon orang Jawa, ada yang disebut hari baik dan ada juga yang disebut hari buruk. Sebagian orang percaya untuk tidak melakukan pindahan rumah saat malam 1 Suro karena dianggap bukan hari baik. Sedangkan menurut agama Islam, semua hari adalah baik. Beberapa orang memilih untuk melakukan ritual masing-masing saat 1 Suro. Beberapa orang diantaranya adalah tapa bisu. Saat mengikuti ritual tapa bisu, yakni mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta, sangat dipantang untuk berbicara satu kata pun. Makan, minum, merokok juga sangat dilarang untuk dilakukan saat ritual itu.
Nah sahabat Emma, di Indonesia memang ada berbagai banyak cara yang dilakukan untuk memperingati 1 Muharram atau 1 Suro. Misalnya seperti berdoa, menyantuni anak yatim, membagi-bagikan bubur suro dan lain sebagainya. Ada juga sih yang melakukan pawai obor di beberapa daerah dan di masyarakat Jawa merayakan ritual malam 1 Suro. Ini menandakan beragam budaya dan adat tradisi yang dimiliki Indonesia masih digenggam oleh masyarakat. Hanya saja, hal yang tidak boleh dilewatkan pada Tahun Baru Islam atau 1 Muharram adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dibanding percaya dengan mitos 1 Suro.